Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juriati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2, kategori A, tahun 2023 di LPTK Universitas Hamdan Wadi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 3 Mataram. Berikut hasil praktik pembelajaran uji kinerja saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tolong ketua kelas memimpin doa. Hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Angga Anindya 5, Mbak Edesia, Santa Winata, Dewa Ayu Mira, Kini saya, Miriam Alisa, Haikal, Hanaya, Kadek Surya, Idayu, Ida Asri, Lucian Jerapin Nisa. Terima kasih. Mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, ini adalah pertemuan kedua. Adakah yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Ada apa? Analisis nilai-nilai Jadi menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam mempelajari cerpen, bukan hanya kita mendapatkan hiburan atau merasa terhibur setelah kita membaca, tetapi juga ada wawasan dan pengetahuan lain yang akan kita dapatkan dalam mempelajari cerpen itu. Misalnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada nilai-nilai kehidupan, ada pesan moral yang terkandung di dalamnya yang bisa saja kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manfaat membaca cerpen itu selain terhibur, kita mendapatkan pengetahuan. Lalu berikutnya, sebelum kita memulai pembelajaran ini,
Disilakan untuk memberi semangat hidup. Silakan berdiri untuk semuanya. Baik. Prima. Cendikia. Sekali lagi. Prima. Cendikia. Ya baik, disilakan mengamati, kita perhatikan bersama-sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah menganalisis unsur intrinsik dan jadi ada kompetensi inti yang ada di sini. Jadi siswa menghayati, mengamalkan materi sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Ya, dalam pembelajaran ini juga diharapkan kita semua dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, terutama dalam berdiskusi nanti. Ya. Lalu berikutnya, apa yang akan kita pelajari nanti diharapkan kita mampu memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya adalah apa yang kita dapatkan itu dapat kita olah dan kita eksplor menjadi sesuatu yang lebih atau yang menjadi wawasan baru bagi kita. Itu yang dimaksud dengan kompetensi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada 6 poin. Ya. Yang pertama, melalui pembelajaran PBL ini dengan tipe number set together, siswa dapat menentukan unsur intrinsik dalam cerpen. Jadi cerpennya sudah tersedia nanti di LKPD, tinggal kita bagaimana menentukan unsur intrinsiknya. Jadi apa yang ada dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat kita capai, pertama untuk siswa. Berikutnya peserta didik diharapkan dapat menelaah unsur-unsur intrinsiknya, ya, dengan benar dan tepat. Lalu yang poin ketiga, peserta didik dapat mengemukakan unsur intrinsik yang ditemukan dalam cerpen itu nanti. Poin keempat, peserta didik dapat menerapkan unsur intrinsik dalam cerpen di kehidupan sehari-hari dengan benar, terutama yang terkait dengan pesan moral yang ada di dalamnya. Pesan moral berarti pesan yang baik yang bisa saja kita terapkan dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ke-5, peserta didik dapat mengaitkan unsur intrinsik terutama pesan moral tadi dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama kehidupan di lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan sosial. Poin yang terakhir, poin ke-6, peserta didik diharapkan mampu menganalisis, mampu menyimpulkan unsur intrinsik cerpen.
Lalu masuk pada materinya. Nah, unsur intrinsik dalam cerpen. Adakah yang sudah membaca sebelumnya materi seperti ini? Belum? Ada? Sudah pernah dengar? 7 unsur intrinsik ini? Berikutnya amanat atau pesan. Selanjutnya alur atau plot. Poin yang berikutnya latar atau setting. Poin yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Ada yang tahu tema itu apa? Ya. Tema dalam cerpen merupakan gagasan yang menjalin struktur isi digital. Untuk mengetahui tema dari suatu cerpen, maka perlu untuk membaca dan memahami cerita secara utuh. Hal ini karena tema biasanya tidak disebutkan secara eksplisit atau tersurat, melainkan secara implisit atau tertulis. Dan selanjutnya ada alur dan plot, ya. Menganalisis unsur intrinsiknya, kita tahu dulu apa yang akan atau bagaimana caranya menganalisis unsur intrinsik itu sehingga menghasilkan analisis yang benar dan tepat, ya. Silakan disimak dulu videonya. Itu ucapan beliau untuk kalian belajar. Gue bukan main untuk lo, tapi gue beneran mau sahabatan sama lo, Wins. Aku jadi kenapa? Karena orang beneran pengen sama anak pembunuh kayak gue. Dia mendapat kebutuhan kayak gue Erwin hingga dia terjadi berkorban. Yang tadi itu orang tua gue. Terus yang sebelum itu orang tua lo, bukan kita. Saat ini kita belum jadi apa-apa. Gue tulis yang belajar kalau ini gue tulis sama dia. Baik, sudah dipahami cara menganalisisnya? Pertama apa? Pertama apa dulu? Masuk tema. Yang pertama masuk apa dulu? Membaca dan memahami. Baru dicari satu persatu unsur intrinsiknya, ya. Baik, sebelum kita masuk pada tahap diskusi, kita bagi dulu kelompoknya. Jadi teknik pembagian kelompoknya ini menggunakan nomor. Di dalam sini sudah ada nomor untuk masing-masing per kepala, ya. Nah, jika mendapatkan nomor yang sama, misalnya Hanaya mendapatkan nomor 1 dan Zahwa mendapatkan nomor 1, berarti Hanaya dan Zahwa itu ada dalam kelompok yang sama. Seterusnya seperti itu, ya. Nah, kalau sudah mendapatkan nomor yang sama, silakan langsung mengambil posisinya untuk kelompok diskusi. Paham? Ya, baik, kita mulai dari sebelah kanan, ya. Silakan diambil. Yang dari belakang silakan maju, diambil satu. Yang di belakang supaya satu. Berikutnya yang di belakang maju untuk mempercepat. Ya, yang di belakang dulu. Silakan yang di depan.
Sudah dapat semua kertas yang seperti ini yang dulu? Sudah. Buka. Silakan dibuka, langsung ambil posisi. Yang perlu diingat bahwa selama pembelajaran ini, diskusi ini, akan ada penilaian langsung terkait dengan kegiatan diskusinya. Ini dibaca dulu sesuai petunjuk, ya. Dilihat dulu, dibaca baik-baik, baru dikerjakan. Yang pertama-tama isi dulu identitasnya, ya. Nama kelompok, kelompok 1 berarti tulisnya kelompok 1. Berikut ketua dan anggotanya. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Yang perlu diingat bahwa selama pembelajaran ini, diskusi ini, akan ada penilaian langsung terkait dengan kegiatan diskusinya, ya. Diskusi dengan jujur, bertanggung jawab, ya, bekerja sama, ya. Nanti akan diambil penilaian selama proses diskusi, ya. Nah, ini untuk memilih nomor siapa yang akan maju. Guru yang pilih kan, ya? Ya. Siap-siap sekarang, sudah dipersiapkan namanya LKPD-nya. Nanti yang maju di tiap kelompok itu 2 orang. Berarti sekarang yang maju 2 kelompok. Ya, 2 kelompok yang maju, ya. Suruh pilihkan 1, ya. 1 dulu. Kelompok yang maju presentasi nomor 4. Kelompok 4. Silakan 2 orang langsung ambil tempat. Berikutnya kelompok 1. Silakan maju. Tambah lagi 1 kelompok, ya. Tambah lagi 1 kelompok. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. 2 orang yang maju. Ayo, supaya giliran kelompok lain juga. Kita tinggal sedikit. Silakan. Ayo. Nah, sekarang yang tadi kelompok lain, kelompok lain yang tidak presentasi, silakan mengajukan pertanyaan nanti setelah diskusi. Jadi dimulai dari kelompok mana ini yang pertama? Bacakan hasilnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Silakan. Yang pertama itu ada unsur spesifik, yang pertama ada tema. Bukti kedepannya di sini tema dari cerita itu kan ada judulnya juga analisa. Bukannya aku adalah analisa yang bersama yang bersih. Penjelasannya itu dari penyebab tersebut sudah jelas dijelaskan bahwa tema dari cerita dan analisa itu seseorang ada bernama Dino merupakan analisa yang punya berarti berbukti. Yang kedua ada amanat. Bukti kedepannya itu ada bermimpilah selagi lanjut masuk sanggup menafsir dulu. Penjelasannya dari amanat tersebut bisa diambil artinya bahwa cita-cita lasri dia dan kita berdua akan impianmu supaya cita-cita kita bisa tercapai. Selanjutnya ada penafsiran. Di
Ini kehidupannya ada nama Dino. Usiaku saat ini 13 tahun. Sekarang aku telah duduk di bangku sekolah SMP. Aku adalah seorang anak desa yang terkenal dari kehidupan tinggi. Penjelasannya di sini, di mana penolakan di dalam kata ini, cara menggambarkan sebuah karakter Dino merupakan seorang yang berusaha untuk menggambarkan sebuah kehidupan saja. Yang keempat ada alur, di mana mengikutinya waktu dititipkan berlalu, aku yang dulu masih kecil sekarang sudah dewasa. Desaku yang dulu belum ada perubahan, sekarang telah menjadi sebuah kota. Penjelasannya di sini, alur dari cerita tersebut menggunakan sebuah alur yang dimana cerita yang disebut secara kronologis dan menurutkan mulai dari awal hingga akhir cerita. Selanjutnya ada latar. Buku kutipannya di sini pagi ini aku mulai melakukan penelusuran beberapa dari buku. Penjelasan dari kutipan tersebut, cerpen tersebut menggunakan salah satu latar waktu yang dimana menggunakan waktu dimana peristiwa di dalam cerpen tersebut berlangsung. Ya, berikutnya bagaimana kelompok yang tidak maju, kelompok 6 sama kelompok 3, 2, silakan 7 mengajukan pertanyaan di kelompok yang presentasi. Ya, silakan ditentukan siapa yang akan bertanya. Kasih kelompok ya, kelompok 2, kelompok 3. Sabar dulu ya. Kelompok 3, silakan. Pertanyaannya. Mengapa dalam menambah mimpi yang ini harus diimbangi dengan cara yang berulang? Mengapa dalam mencapai mimpi yang ini harus diimbangi dengan cara yang berulang? Silakan. Untuk kelompok 3, kita bisa jawab karena kita ini memang harus menggapai sebuah cita-cita yang dan terus berjuang untuk mencapai sebuah cita-cita kita secara hidup ini. Dalam kutipan tersebut, di mana seorang karakter Dino yang terus berusaha untuk mengemban ilmu untuk bisa mencapai sebuah cita-cita setinggi langit. Bagaimana jawabannya? Ya, tepuk tangan. Kelompok lain ada lagi yang mau? Kelompok 2 tadi ya? Maaf ya. Apa dulu ya? Ya, silakan kelompok 2. Apa pertanyaannya? Ada berapa tokoh dalam cerita pendek tersebut? Ada berapa tokoh dalam cerita pendek itu? Yang keras suaranya. Menjawab pertanyaan nomor 2, tokoh yang ada di dalam cerita ini ada 2 orang. Yang bersiapa? Yang pertama ada tokoh Dino, yang kedua ada Ada tokoh Dino dan ada tokoh Jaki. Sama jawabannya? Sama. Yang keras suaranya? Sama. Baik. Tepuk tangan. Yang berikutnya kelompoknya ya. Apakah tokoh Dino dari cerpen yang anak desa memiliki sikap yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Kita menjawab pertanyaan kelompok. Itu kan orangnya pantang menyerah dan terus berusaha. Tapi itu bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa tahu kita tuh harus berusaha untuk mencapai sesuatu. Itu bisa dipelajari di kehidupan kita sehari-hari. Gimana? Makasih kalian presentasi dari kelompok kita. Ya, terima kasih. Ini untuk kelompok yang presentasi. Terima kasih. Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
Memberikan beberapa pertanyaan dari di sini nanti siapa yang bisa menjawab? Ya. Pertanyaannya adalah hikmah apa yang bisa diambil dari cerpen itu? Ya. Yang keras suaranya. Hikmah yang bisa kita dapat dari cerpen tersebut adalah kita harus berpikir pikirannya agar kita mencapai. Iya, inspirasi apa yang bisa kita ambil dari cerpen itu? Sehingga orang saya akan terus bersemangat dalam menghadapi mimpi. Ada berapa unsur yang ditemukan dalam cerpen itu? Ada 7 ya. Terus ada mana? Terus ada kehidupan juga. Gaya bahasa. Baik. Sekarang kelompok mana yang bisa membuat kesimpulan? Ya, kelompok 3. Jadi kesimpulannya itu adalah teruslah meninggi setinggi langit karena kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan teruslah berusaha dalam menggapai mimpi karena dapat menghambat merupakan pemanis dalam setiap usaha dan tidak terlalu. Jadi kata kita itu adalah ilmu tanpa usaha adalah kegilaan, tindakan tanpa ilmu adalah kerja kesialan. Satu lagi yang membuat sendiri. Iya. Ya, baik. Ini buku bagikan untuk penugasan akhirnya untuk penilaian pengetahuannya 5 nomor pilihan ganda. Silakan. Ya. Ini pertemuan kita hari ini sudah di akhir. Struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi itu materi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada pantun yang ingin Bu Guru sampaikan. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkenal. Jika kamu ingin berwawasan, rajinlah membaca buku. Hari ini kita cukup dengan sekarang masakan pagi hari ini pada jam
wabarakatuh. Masih